Pak Teo, terima kasih sudah hadir. Selamat malam, terima kasih. Iya, Pak Teo, sebenarnya ini sangat menarik. Seberapa mengkhawatirkan ya kenaikan yang ada pada dolar, begitu rupiah sangat menurun seperti saat ini, seperti apa? Dan sebetulnya sangat mengkhawatirkan, karena kalau kita berbicara semua kebutuhan pokok masyarakat itu bergantung kepada impor. Nah, kalau impor itu tentu berhubungan dengan nilai tukar. Saat ini US Dollar Index itu mencapai angka yang sempurna, 100. 4 tahun lalu masih di bawah 73, setahun lalu masih 80. Jadi mata uang dolar ini sangat perkasa. Nah, kalau kita tidak mengantisipasi, dengan kata lain, pemerintah sudah memberikan suatu jawaban. Tapi saya menganggap kebijakan pemerintah untuk menjaga penurunan rupiah lebih lanjut itu sangat textbook, textbook terapi. Itu nanti terjadi April, itu nanti terjadi tahun depan, bulan depan. Nah, besok rupiah mau kemana? Inilah satu contoh negara yang sudah tidak berdaulat dan tidak berdaya. Bayangkan, kalau kita berbicara nilai tukar, itu kok kita berani melakukan eksperimen dan tidak pernah belajar dari kejatuhan masa lalu, yaitu menganut sistem rejim devisa bebas dan sistem kurs mengambang bebas. Nah, ini terlalu berbahaya, suatu eksperimen yang sangat berbahaya dan mempertaruhkan nasib masyarakat. Nah, sekarang apa akan berubah nilai dolar dengan perkasa? Apakah rupiah tidak akan terpuruk dengan memberikan visa bebas? Aduh, itu terlalu cetek, bocor itu. Yang harus dilakukan sekarang, apakah cukup? Saya sudah mengusulkan 10-15 tahun lalu compulsory surrender, dan yang paling penting itu sudah dilakukan, kembalikan hasil ekspor ke sistem perbankan kita. Dan kedua, itu kalau yang saya kira paling ampuh dilakukan, kalau orang hanya berspekulasi, ini kan teman saya, dia bilang saya bisa masuk Indonesia 900 juta dolar. Berapa kamu masuk rupiah, masuk Indonesia 400 juta? Dan apa? Saya jual dolar. Saya jual rupiah, beli dolar. Untungnya berapa? 900 miliar dalam 1000 perak. Nah, ini apa kita harus? Jadi yang saya usulkan dari dulu sampai sekarang hanya ya kalau ada mau pembelian di atas 10.000 lapor. Harus tegas, harus ada underlying transaction. Kita nggak boleh main-main. Underlying transaction itu apa? Kalau Anda mau berdagang silakan. Kalau Anda mau berobat silakan. Kalau Anda mau sekolah silakan. Tapi di luar itu ada motif spekulasi. Jangan main-main. Harus tegas. Pak Teo, saya ingin mempertajam dulu. Yang pertama tadi ada statement Bapak bahwa apa yang sudah dilakukan pemerintah, kan setidaknya ada 4 skema yang dilakukan. Yang paling sederhana adalah pemerintah membuat kondisi investasi menjadi nyaman atau baik sehingga harapannya akan ada investasi masuk. Terus diantaranya tentu membuat teks lebih bersahabat dan yang lain-lain. Jadi menurut Bapak ini bukan skema yang tepat untuk menjawab masalah dolar yang saat ini perkasa, kalau bahasa Bapak tadi. Investasi dan soal textbook terapi saya maksud tadi, kebijakan itu berbeda. Ya, naik turun suatu kurs itu disebabkan oleh pertama faktor fundamental. Ibu belajar jadi dokter deh. Dengan semua ini yang jawaban melulu textbook fundamental. Kemudian itu ada technical, computer chart semua berbicara. Dan ketiga yang paling penting psychological. Bukan tidak mungkin Australia di balik ini. Dia tidak suka dengan kebijakan membunuh misalnya. Sekarang dia tidak perlu kirim nuklir, kapal perang. Dia kirim spekulan. Nah, ini jangan selalu berbasis jawaban terhadap suatu masa anjloknya rupiah berdampak kepada masyarakat luas. Itu dengan fundamental. Ini ada psychological. Mestinya di presiden itu ada war room. Signal. Ya, we are ready. Bank sentral itu selalu mengatakan kami puas dengan level 12, kami puas dengan level 10, kami puas dengan level 12, kami puas dengan level 13. Apa itu jawaban? Apa itu signal kepada market? Begitu bank sentral intervensi, pesta dia, spekulan. Nanti dia turun 12.500, dia masuk, balik lagi 13.000. Sampai berapa banyak cadangan devisa kita akan dihancurkan? Ini cadangan devisa, saya pernah pegang chief dealer di bank sentral. Cadangan devisa kita lebih tinggi tahun 85 dari Cina. Sekarang kita pecah 100 miliar aja susah. Cina udah 3.000 miliar dolar dia punya cadangan. Pak
Cina pun masih tidak bebas. Pak Teo, tapi Gubernur BI bilang bahwa devisa kita masih cukup, ini tidak dalam situasi yang terlalu mengkhawatirkan. Jangan memberikan angin surga. Jangan hanya palsu. Ya, cadangan devisa 100 miliar. Omset per hari dolar. Pertamina udah berapa? 200. Ya kan? Berarti 1 miliar untuk meredam berapa lama? Dan 100 miliar itu ada punya orang kaya paling kaya di dunia punya kekayaan 100 miliar. Dia kirim 1 miliar dolar untuk hancurkan kalau dia ini. Nah ini taruhan luar biasa. Bukan saya menghormati dia semua, namanya textbook terapi itu mereka S3 dari pemikiran ini. Jadi mereka mencoba terus, tapi mereka sudah lupa bahwa uang sudah jadi komoditi. Tahun 85 muncul para spekulan, satu spekulan sudah berani melawan 17 bank sentral di Eropa tahun 92, dan waktu itu Kompas menanya ke saya, bukan tidak mungkin orang-orang ini akan datang dan memporak-porandakan kawasan Asia. 97 mereka datang. Kasus Gorbachev 95 yang datang. Ini suatu sebetulnya pengalaman-pengalaman. Saya sudah bikin buku 650 halaman. Suatu pengalaman sadar bahwa naik turunnya kursi itu bukan melulu lagi fundamental. Nah sedangkan semua di pemerintah kita semua S3 yang sudah memang terbiasa dengan membuat terapi manakala ini bergejolak dengan sistem yang mereka belajar free market itu free foreign. Berarti menurut Pak Teo sendiri kebijakan ini tidak efektif untuk dilakukan dalam jangka pendek. Dengan segala hormat, janganlah pakai yang namanya dokter itu. Sekarang itu BI itu ada street smart. Mereka melawan spekulan ini soal untung. You berdagang paling untung 20% setahun. Bermain di falas itu dengan $1 juta, dia 500 poin, jatuh sudah dapat 500 juta, 50% dalam sehari. Dan inilah yang saya katakan dalam buku saya, dunia sudah menuju kepada yang namanya kasino ekonomi. Ekonomi ala kasino, di mana adalah semua pasar uang, pasar modal, pasar komoditi, pasar falas. Apa Anda mencari bantuan di situ keuangan untuk finance perusahaan? Itu bukan jual murah, buy low sell high. Itu judi. Nah dampak daripada judi adalah krisis. Waktu crash, mungkin sebentar lagi terjadi crash, terapinya textbook. Jadi ini bukan soal kita kok berdaulat dalam narkoba, tapi kita sudah habis 2 generasi di mana kita tidak independen, tidak berdaulat dengan sistem ekonomi yang dipaksakan oleh negara-negara besar. Kenapa kita nggak bisa seperti dulu Malaysia diancam, kalau Anda refrain from comfortability, this is the name, the answer daripada semua kekrisauan ini. Refrain from comfortability. Malaysia itu melakukan. Dulu diancam Malaysia, doomsday skenario, Anda dikucilkan dari dunia. Terbukti Malaysia lebih kaya dari kita, lebih sukses. Keberanian Mahathir. Dia tidak mau tunduk kepada, quote unquote neolib. Nah, kita ini yang tadinya bersumpah berjanji kembali kepada Trisakti Soekarno, berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi. Sekarang kemana janji-janji ini? Itu. Pak Teo, pertanyaan terakhir. Tadi kita ulas di headline kita bahwa harga-harga komoditas pokok naik, melambung cukup tinggi. Bawang misalnya, apakah ini salah satu ekses yang dikhawatirkan terjadi? Kan semua bawang juga impor. Sekarang aja. Itu yang paling sederhana akhirnya. Sederhana, beras impor. Nah kalau sudah impor, bukan tidak mungkin. Saya udah bilang resisten level 13. Kuat sekali berlaku. Pecah 15 ribu di depan mata. Kalau sudah 15 ribu, supermarket itu tutup. Tunggu dulu, saya mau hitung harga jual saya berapa. Seberapa jauh itu dampaknya? Ini dampaknya berbahaya. Bukan saya menakut-nakutan. Ini sudah pernah terjadi. Apakah kita akan dinabobotkan dengan yang namanya textbook terapi, forget it, benar. Lihat aja nanti. Ya kan? Kenapa? Pak saya bilang 13.000 ke 12.000 ke 13.000. Teman dari luar negeri masuk $400 juta. Bukan ke real sektor, bukan ke barang-barang real. Dia bermain, dia beli. Coba 1.000 perak dia udah dapat 400 miliar. Baik. Pak Teo, terima kasih sudah hadir bersama kami. Mudah-mudahan ini mencerahkan, ini mau warning kita semua, dan mohon maaf waktunya singkat saya. Sekali lagi terima kasih Pak. Selamat malam Pak. Baik. Dan saya demikian tadi sesi dialog kami bersama pengamat ekonomi Bapak Teo Tumel.